Balik lagi bersama saya Sena. Pembahasan hari ini bakalan nambahin yang sebelumnya, partikel sebelumnya ya. Ada lagi yang penting buat belajar bahasa Jepang, yaitu penyebutan nama. Penyebutan nama dalam bahasa Jepang. Sebelum masuk ke pembelajaran selanjutnya, sebelum kita bikin kalimat, masuk ke pola kalimat dan sebagainya macamnya, kita harus tahu dulu penyebutan nama dalam bahasa Jepang itu seperti apa sih. Penyebutan nama orang lain di Jepang harus diakhiri dengan kata san, kun, chan, sama, dono, dan banyak lagi ya. Nah, ini fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk penyopanan terhadap seseorang gitu. Kalau misalkan nama sendiri, misalkan saya Sena, Sena-san, saya sendiri nggak bisa nyebut kayak gitu. Saya cukup nyebutin nama aja, Sena des misalkan. Tapi kalau misalkan orang lain yang nyebut saya, masih tahu ke orang lain lagi, misalkan di sini ada yang namanya Agus, ada Budi. Balik lagi ke Budi, biar kayak bahasa Indonesia ya. Si Agus ini ngasih tahu nama saya ke Budi. Nah, si Agus ini nyebutin nama saya pakai kata san. Sena-san. Orang itu Sena-san. Orang itu Sena-kun misalkan. Atau orang itu Sena-sama. Lanjut. San itu bentuk sopan. Dan san ini bisa digunakan untuk semua orang. Laki-laki, perempuan, banci bisa. Kun. Kalau kun ini biasanya dipakai untuk laki-laki. Kun itu untuk laki-laki yang sudah dekat gitu, udah temen, bentuk biasa ya. Jadi kalau misalkan awal ketemu sama orang kita panggilnya kun, itu kurang sopan sebenarnya, masih pakai san. Nah, bisa juga dipakai untuk perempuan. Kalau di anime atau di film-film Jepang kok kun dipakai buat perempuan ya? Mungkin si perempuan itu kayak manly, jadi terlihat seperti laki-laki, tomboy, dan lain-lain. Ada chan. Nah, chan ini kebalikan dari kun. Chan ini digunakan untuk perempuan atau bisa juga dipakai ke laki-laki yang kau anggap imut atau lucu, misalkan Sena-chan bisa. Tapi baik lagi, ini buat ke temen biasanya atau ke orang-orang yang udah akrab lah, kun atau chan. Nah, untuk penghormatan kepada atasan, misalkan ke direktur, atasan kerja, dan banyak lagi orang-orang penting lah, misalkan itu pakainya sama. Ada juga kalau misalkan di anime suka muncul nani dono, misalkan Naruto dono, itu bisa ada juga. Cuman yang biasa dipakai ini empat yang ini ya. San, kun, chan, sama. Contohnya Runa-san, saudara Runa. Runa-chan, Runa. Runa sama, ibu Runa. Gitu. Kalau misalkan laki-laki, Runa-san, saudara Runa. Itu pakai kata saudara untuk apa? Untuk sopan. Runa-kun, Runa. Ya laki-laki. Runa sama, kalau laki-laki berarti bukan ibu Runa, jadinya bapak Runa. Jadi ya seperti misalkan direktur gitu kan biasanya dipanggilnya bapak direktur kan. Jadi kita pakainya sama. Misalkan si direktur itu namanya Sena, nanti manggilnya Sena sama. Tuh. Oke, kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyain seperti biasa, tanyain di kolom komentar. Kalau nggak ada, ya nggak apa-apa. Sampai jumpa, mata aimashou.